Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar tentang cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji, kerajinan mozaik, dan operasi pembagian. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan alami seperti spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Tahukah kalian apakah spora itu? Pada tumbuhan paku, terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora atau sporangium. Spora tidak terlihat oleh mata. Apabila ingin melihatnya, kita memerlukan bantuan kaca pembesar atau mikroskop. Sebenarnya, spora adalah alat perkembangbiakan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Kedua, umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Sebenarnya, umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun. Umbi yang berlapis-lapis itu di bagian bawahnya tumbuh akar. Jika umbi itu ditanam, akan tumbuh tunas dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi yang demikian disebut umbi lapis, begitupun juga dengan bawang bombay dan bawang putih. Tahukah kamu tentang tanaman kentang? Ya, kentang merupakan contoh tumbuhan umbi batang. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut disebut umbi batang. Pada permukaan umbi kentang terdapat mata tunas. Mata tunas akan jelas terlihat jika kentang tua yang disimpan beberapa hari di tempat lembab. Tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika menanam umbi kentang tersebut. Contoh tumbuhan lain yang termasuk ke dalam jenis umbi batang adalah ubi jalar, talas, dan gembili. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi itu ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contoh tanaman yang mempunyai umbi akar adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Tunas daun terdapat pada cocor bebek dan tunas batang terdapat pada pohon pisang. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya, rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Jika diperhatikan, sekerat lengkuas atau jahe mempunyai ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Jika ditanam, ruas-ruas itu tumbuh menjadi tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia.
Contoh perkembangbiakan ini adalah stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Perkembangbiakan vegetatif buatan bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contoh tanaman yang dapat disetek batang adalah singkong dan tebu. Pada bunga mawar atau bunga sepatu, bagian yang disetek adalah tangkainya. Adapun penyetekan daun dilakukan pada tanaman cocor bebek, sedangkan setek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh. Selanjutnya mencangkok. Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Untuk mencangkok, kalian harus membersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar. Panjang kulit yang dibersihkan kira-kira 5 cm. Batang yang sudah tidak berkulit dan tidak berkambium ditutup dengan tanah subur dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, cangkokan disirami secara teratur setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, cangkokan itu siap untuk ditanam ke dalam tanah. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Mencangkok juga mempunyai keuntungan, antara lain tanaman baru akan cepat besar dan cepat berbuah serta mempunyai sifat sama seperti induknya. Kekurangannya, hasil cangkokan adalah memiliki akar yang kurang kuat. Akar yang terbentuk adalah akar serabut. Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, tumbuhan ini harus sedikit ditopang. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Okulasi mempunyai tujuan menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat, tetapi rasa buahnya masam, diokulasi dengan pohon mangga yang berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis. Mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Mengenten bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Pada batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar. Setelah tumbuh akar, bagian yang tertimbun itu dapat dipisahkan dari induknya. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah tebu, apel, dan anyelir. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Perkembangbiakan dengan cara ini membutuhkan banyak biaya karena media tanam dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan hormon. Ruangan tempat mengkultur jaringan juga harus bebas dari kuman. Biasanya digunakan ruangan laboratorium yang sebelumnya disterilkan dengan sinar ultraviolet. Dengan kultur jaringan diharapkan akan tumbuh tanaman baru yang mempunyai sifat-sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Terakhir, perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Sel telur pada tumbuhan terdapat pada alat kelamin betina, yaitu sel telur, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Kerajinan mozaik. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Mozaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem.
Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Akan tetapi, untuk sebuah tema gambar sebaiknya menggunakan satu jenis material. Misalnya, kalau menggunakan daun, maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan potongan daun semua. Contohnya seperti pada gambar yang ada di video ini, menggunakan biji-bijian. Pernahkah kalian memakan mangga dan rambutan? Buah mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Biji itu berjumlah 1, sedangkan buah pepaya memiliki banyak biji di dalamnya. Biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dapat menghasilkan biji baru, disebut siklus atau daur hidup. Pada biji terdapat 3 bagian. Pertama, selimut biji atau kulit biji berfungsi untuk melindungi biji. Dia terdapat pada lapisan luar biji. Kedua, keping biji atau endosperm atau disebut juga kotiledon. Dia berfungsi sebagai sumber makanan cadangan untuk calon tumbuhan baru. Yang ketiga, ada lembaga atau embrio. Di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Bentuknya kecil seperti kecambah berwarna hijau. Gambar selanjutnya adalah daur hidup semangka. Daur hidupnya diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Selain semangka, tanaman yang berkembang biak dengan biji yaitu pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon pepaya. Untuk materi pembagian, kalian dapat melihatnya pada video yang ada di bawah ini. Sekian pembelajaran untuk hari ini, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.